Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan langkah-langkah melakukan penelitian pendidikan. Seperti apa penjelasannya? Simak setelah ini. Langkah-langkah melakukan penelitian pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama adalah tentu mengidentifikasi masalah. Kenapa kemudian seorang peneliti perlu melakukan identifikasi masalah? Agar dia tahu fenomena apa yang akan dia angkat dalam proses penelitian. Nah, tentu mengidentifikasi masalah itu harus dilakukan secara mendalam oleh seorang peneliti. Kira-kira masalah apa yang sangat krusial, masalah apa yang sangat mendesak untuk kemudian dilakukan penelitian pada saat ini. Nah, tentu dalam proses identifikasi masalah itu, seorang peneliti harus melakukan observasi awal, atau kemudian berdiskusi dengan teman sejawat, melakukan kajian library kepustakaan, kemudian berdiskusi dengan para pakar, sehingga nanti dari hasil-hasil diskusi dengan pakar kemudian mengkaji library atau mengkaji pustaka, kemudian melakukan observasi, diskusi teman sejawat, itu akan ditemukan satu persoalan atau satu fenomena masalah yang kemudian bisa diangkat menjadi satu topik dalam penelitian itu. Nah, tentu mengidentifikasi masalah itu perlu juga dilakukan secara hati-hati. Kira-kira mana masalah yang bisa atau layak diangkat menjadi satu judul penelitian atau satu masalah yang diangkat di dalam proses penelitian itu, sehingga nanti ketika seorang peneliti sudah menentukan masalah utama yang bisa dia teliti, maka dia akan bisa melanjutkan proses penelitian itu. Itu yang pertama, langkah atau prosedur dalam penelitian pendidikan. Prosedur atau langkah penelitian pendidikan yang kedua itu adalah tentu merumuskan tujuan dan hipotesis. Rumusan masalah itu perlu dirumuskan oleh seorang peneliti. Misalnya yang saya mengangkat satu fenomena di sekolah tempat saya terkait dengan bagaimana pengaruh metode mengajar guru terhadap konsentrator, terhadap motivasi belajar siswa di mata pelajaran X misalnya. Nah, saya akan merumuskan masalahnya karena inilah fenomena yang krusial yang perlu saya angkat. Ketika saya melihat anak itu tidak begitu antusias di dalam mengikuti pelajaran yang saya diberikan oleh guru X misalnya, maka tentu ada persoalan. Maka ketika saya mengangkat satu masalah pengaruh metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa, maka saya merumuskan masalahnya. Misalnya rumusan masalah yang pertama adalah seberapa besar pengaruh metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa. Minimal 1, bisa 2, bisa 3. Kemudian juga saya perlu membuat hipotesis penelitian. Kenapa kemudian perlu membuat hipotesis penelitian itu? Sebagai bentuk asumsi pertama bahwa masalah atau fenomena yang saya angkat itu ada kontribusinya atau ada korelasinya antara variabel X dengan variabel Y. Nah, tentu dalam proses perumusan hipotesis penelitian itu seorang peneliti bisa mengambil apakah hipotesisnya adalah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif, atau juga bisa mengajukan hipotesis nol atau hipotesis nihil. Tinggal nanti pilihannya dikembalikan kepada peneliti itu sendiri. Tentu hipotesis yang diajukan adalah sebagai satu sarana bagi seorang guru untuk kemudian menjawab apakah hipotesis itu benar atau tidak. Nanti akan terjawab dalam hasil penelitian dan pengolahan data. Nah, merumuskan tujuan itu
dalam merumuskan tujuan harus jelas, kemudian simpel, mudah dipahami, dan tidak bahasa yang kata-kata yang digunakan tidak ambigu. Ini yang kedua. Kemudian prosedur atau langkah-langkah penelitian pendidikan yang ketiga itu adalah memutuskan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan harus diputuskan. Apakah pendekatannya adalah pendekatan penelitian kuantitatif atau pendekatan penelitian kualitatif. Ketika pendekatannya pendekatan kuantitatif, berarti penelitiannya harus mengikuti prosedur dari penelitian kuantitatif itu. Ketika dia peneliti mengambil pendekatan penelitian kualitatif, maka tentu proses penyelesaian penelitiannya juga harus mengikuti prosedur kualitatif, sehingga nanti dalam proses pengolahan datanya, analisa datanya, teknik pengumpulan datanya, paparan datanya harus disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang diambil, baik itu pendekatan penelitian kuantitatif, kemudian pendekatan kualitatif. Ini penting seorang peneliti mengambil metode penelitiannya. Kemudian langkah yang selanjutnya dalam proses penelitian pendidikan itu adalah tentu mengumpulkan data di lapangan. Pengumpulan data ini perlu dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam proses pengumpulan data itu bisa digunakan berbagai macam teknik. Bisa dengan observasi atau pengamatan langsung ke lapangan, bisa dengan wawancara, bisa dengan penggunaan angket, bisa dengan dokumentasi. Tinggal pendekatannya nanti. Ketika pendekatannya kuantitatif, maka tentu teknik pengumpulan data yang dominan itu adalah angket. Bisa dibarengi dengan observasi, bisa juga dibarengi dengan wawancara. Cuman yang paling dominan yang akan diolah nanti adalah hasil data dari angket itu. Ketika pendekatannya adalah pendekatan kualitatif, tentu teknik pengumpulan data yang dominan itu adalah observasi dengan wawancara. Kalaupun nanti peneliti akan membuat angket, itu adalah sebagai penguat saja, yang akan diolah adalah hasil wawancara dan hasil observasi. Nah, ini penting untuk kemudian peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data itu juga sudah dilakukan secara sistematis melalui prosedur-prosedur yang berlaku di dalam dalam penelitian, dalam metodologi penelitian. Kemudian selanjutnya langkah melakukan penelitian pendidikan itu adalah menganalisis dan menafsirkan data atau disebut dengan analisa data. Analisa data ini tentu juga pendekatannya berbeda. Kalau dia pendekatan kuantitatif, tentu dalam analisa data menggunakan rumus-rumus statistik, baik statistik statistik yang berupa angka maupun pendekatan-pendekatan yang lain. Nanti rumus yang digunakan ya sesuai dengan masalah yang diangkat, karena tidak semua rumus itu bisa, tidak semua masalah atau judul penelitian itu bisa dianalisa dengan satu rumus. Maka nanti seorang peneliti juga perlu memahami, ketika judul saya ini, maka analisa datanya menggunakan rumus ini. Kemudian juga nanti setelah kita melakukan analisa data, kemudian kita juga menafsirkan. Kalau dia kuantitatif, berarti angka-angka yang ditafsirkan, hasil pengolahan angka itu ditafsirkan. Maka kalau rumusan kita menggunakan rumus produk momen atau rumus hitung atau rumus pendekatan regresi sederhana, ya tentu hasil-hasil itu nanti kita tafsirkan, hasil angka kita tafsirkan, kita narasikan. Kalau pendekatannya adalah pendekatan kualitatif, ya tentu analisa datanya juga pendekatan kualitatif. Tidak boleh kemudian menggunakan pendekatan kuantitatif atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah melakukan penelitian pendidikan itu adalah menulis laporan. Ini perlu dilakukan sebagai titik akhir dari proses penelitian. Tentu menulis laporan itu harus disesuaikan dengan sistematika penulisan laporan. Baru tadi misalnya
pendekatannya kuantitatif, ya nanti sistematika pelaporan penelitian kuantitatif. Kalau pendekatannya penelitian kualitatif, berarti sistematika yang diikuti adalah sistematika penelitian kualitatif. Sehingga nanti begitu semua ditulis laporannya dengan baik dan benar, tinggal nanti kemudian bisa digandakan atau disahkan. Kalau misalnya dia di sekolah itu namanya penelitian PTK, berarti harus ada pengesahan dari kepala sekolah. Kalau itu penelitian-penelitian yang dilakukan oleh masyarakat umum, berarti harus ada pengesahan-pengesahan dari instansi terkait yang punya kewenangan untuk melakukan pengesahan hasil riset yang kita lakukan. Nah, ini langkah-langkah dari kita melakukan penelitian pendidikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.